Sebelum saya menceritakan kisah ini, boleh di-subscribe, like, dan share dulu, biar saya lebih semangat lagi untuk bercerita. Seperti biasa, malam itu gelap dan hening. Angin berhembus pelan, menyapu dedaunan kering di sekitar TPU Jeruk Purut. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang selalu membuat bulu kuduk merinding setiap kali mengingatnya, kisah hantu pastor tanpa kepala yang bergentayangan di pemakaman ini. Semuanya bermula dari cerita yang diceritakan turun-temurun. Kisah seorang pastor yang hidup di masa kolonial Belanda, yang hidupnya berakhir tragis. Pastor itu dikenal baik oleh masyarakat setempat, sering membantu orang-orang yang membutuhkan, dan menjadi pembimbing rohani bagi banyak orang. Namun, nasibnya berubah drastis ketika suatu malam ia dibunuh dengan kejam. Cerita yang beredar mengatakan bahwa pastor itu dibunuh oleh sekelompok orang yang tidak menyukai kehadirannya. Mereka menangkapnya di dalam gereja kecil tempat ia tinggal, memukulnya dengan keras, dan akhirnya memenggal kepalanya. Tubuhnya dibiarkan tergeletak di tanah gereja, sementara kepalanya dibawa entah kemana. Sejak saat itu, arwahnya dikatakan tidak tenang, bergentayangan di sekitar pemakaman Jeruk Purut sambil mencari kepalanya yang hilang. Malam itu, 3 sahabat Andi, Susi, dan Rina memutuskan untuk menguji nyali mereka di TPU Jeruk Purut. Mereka sudah sering mendengar cerita tentang hantu pastor tanpa kepala, tapi belum pernah melihatnya secara langsung. Mereka tiba di pemakaman sekitar pukul 11 malam, waktu yang dipercaya sebagai saat-saat arwah gentayangan paling aktif. "Masa iya sih? Ada hantu beneran?" ujar Andi sambil tertawa, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. "Sssst, jangan keras-keras. Nanti kita benar-benar bertemu," balas Susi dengan nada setengah bercanda. Mereka mulai berkeliling, menyusuri lorong-lorong sempit di antara makam-makam yang tua dan sudah berlumut. Langkah kaki mereka terdengar jelas di tengah keheningan malam. Tak lama kemudian, angin dingin mulai berhembus lebih kencang, membuat suasana semakin mencekam. Ketika mereka tiba di sebuah makam yang terlihat lebih tua dari yang lain, tiba-tiba terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan. Suara itu terdengar semakin dekat, membuat mereka semakin waspada. "Hei, kalian dengar nggak?" tanya Rina sambil memegang tangan Susi erat-erat. "Suara anjing?" "Ya, dengar," jawab Susi. Wajahnya mulai pucat. Suara itu semakin mendekat, dan tak lama kemudian mereka melihat bayangan hitam besar di kejauhan. Anjing hitam dengan mata menyala merah itu muncul dari kegelapan, berjalan pelan menuju mereka. Dalam kepanikan, mereka berlari ke arah yang berlawanan, mencoba menghindar dari anjing tersebut. Namun, ketika mereka berbalik, di depan mereka muncul sosok tinggi besar yang membuat jantung mereka hampir berhenti. Sosok itu mengenakan jubah pastor, tetapi yang membuat mereka semakin ketakutan adalah kenyataan bahwa sosok itu tidak memiliki kepala. Sosok pastor tanpa kepala itu berjalan perlahan ke arah mereka, membawa kepalanya sendiri di tangan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya bergerak seolah-olah mencoba berkata sesuatu. "Mau mencari kepala." Suara itu terdengar pelan tapi jelas, membuat ketiganya berteriak dan berlari sekuat tenaga. Andi, Susi, dan Rina berlari tanpa arah yang jelas, hanya mengikuti naluri mereka untuk menjauh dari sosok mengerikan itu. Namun, suara langkah kaki dan gonggongan anjing tetap mengikuti mereka di setiap sudut pemakaman. "Kita harus keluar dari sini," teriak Andi sambil terus berlari. Mereka akhirnya menemukan jalan keluar, dan tanpa berpikir panjang, mereka menerobos gerbang pemakaman yang sudah hampir tertutup. Nafas mereka tersengal-sengal, wajah penuh keringat, tapi mereka berhasil keluar dari pemakaman itu. Keesokan harinya, mereka kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan campur aduk. Mereka mencoba menceritakan pengalaman mereka kepada teman-teman, tapi tidak banyak yang percaya.
Beberapa mengatakan bahwa itu hanya imajinasi mereka, sementara yang lain benar-benar ketakutan mendengarnya. Namun, satu hal yang pasti, malam itu mengubah pandangan mereka tentang kisah-kisah hantu yang selama ini dianggap sebagai legenda belaka. Mereka menyadari bahwa di dunia ini ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata.